Baik, di sini ada 4 masalah yang menurut kalian belum paham. Yang pertama adalah soal nomor 2 ya, tentang matriks transformasi linear. Baik, kita perhatikan soalnya, kita lihat. Di sini jika F ini sebuah pemetaan yang memetakan M22 ke R. M22 ini adalah matriks, di sini sudah ada penjelasannya ya, matriks ukuran 2 kali 2, isinya bilangan real. Matriks ini dipetakan oleh F ke bilangan real. Jadi asalnya matriks, nanti hasil petanya berupa suatu bilangan real. Nah, definisi F-nya adalah F A B C D. Jadi dari matriks ini dipetakan oleh F menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, lihat polanya di sini berarti unsur pertama dan unsur kedua saja yang dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Masing-masing dikuadratkan dulu, kemudian dijumlahkan. Nah, pertanyaannya apakah F transformasi linear gitu ya? Nah, kalian silahkan cek kembali syarat transformasi linear itu ada 2 ya. Yang pertama, dia harus bersifat distributif pemetaannya. Jadi, kalau didefinisikan T X tambah Y atau F tadi ya, tadi F ya, mohon maaf, ini dari rumusnya Tx tambah Y itu harus sama dengan Tx ditambah Ty. Artinya, kalau dua buah unsur kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita petakan, apakah hasilnya sama gitu ya, dengan masing-masing unsur dipetakan, kemudian dijumlahkan. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, T alfa X itu harus sama dengan alfa. Alfanya keluar kali Tx. Nah, artinya apa? Kita kalikan terlebih dahulu si suatu matriks tadi dengan suatu bilangan di real, kemudian hasilnya dipetakan oleh T atau F tadi ya. Nah, apakah hasilnya sama dengan suatu bilangan real yang dikalikan dengan hasil peta Tx gitu. Ini berlaku untuk semua unsur di dalam ruang vektor ya. Mohon maaf tadi M. M 2 kali 2, matriks 2 kali 2 ya. Nah, kita akan tunjukkan satu dulu. Satu yang pertama ini berarti Tx tambah Y apakah sama dengan Tx ditambah Ty. Tadi karena transformasinya berubah menjadi F, kita ganti Fx tambah Y itu harus sama dengan Fx ditambah Fy untuk semua unsur matriks di real 2 kali 2, berdimensi 2 berarti ya. Nah, sehingga kita ambil sembarang matriks, karena tadi domainnya adalah matriks, kita ambil 2 buah matriks berukuran 2 kali 2, di dalamnya adalah bilangan real. Misalkan X ya, yaitu matriks A, B, C, D gitu ya. Kemudian Y, ini matriks E, F, G, H. Gitu ya, masing-masing X dan Y merupakan unsur di matriks 2 kali 2. Nah, kita petakan Fx menurut definisi tadi, kita lihat, F dari sebuah matriks itu unsur pertama dikuadratkan ditambah unsur kedua dikuadratkan. Nah, sehingga ini berarti ini A kuadrat ditambah B kuadrat gitu ya. Karena unsur pertamanya A dan unsur keduanya B. Kemudian yang kedua Fy. Berarti sistemnya sama, caranya sama, tinggal kita petakan matriks EFGH dengan F gitu ya. Nah, ini unsur pertamanya E, unsur keduanya F. Berarti hasilnya adalah E kuadrat ditambah F kuadrat. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Nah, berikutnya akan kita tunjukkan apakah jumlahnya. Kemudian nanti hasil dipetakan, jumlahnya itu apakah sama dengan penjumlahan dari hasil peta yang barusan kita cari. Nah, kita berarti yang X tambah Y-nya sekarang kita jumlahkan dulu. Tadi kita punya matriks X isinya ABCD, kemudian matriks Y isinya EFGH gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan jadi unsur pertama dengan unsur pertama, A tambah E, kemudian ini B tambah F gitu ya. Ini C tambah G dan D tambah H. Jadi asalnya single ya, kemudian hasilnya jadi penjumlahan. Nah, kita lihat ini kan yang dicari adalah
hasil petanya. Nah, tadi menurut definisi hasil petanya merupakan unsur pertama dikuadratkan dan unsur kedua dikuadratkan. Ini ya rumusnya. Sehingga ini kan unsur pertamanya A tambah E, kemudian kita kuadratkan. Unsur keduanya B tambah F, kemudian kita kuadratkan. Nah, ini dijabarkan. Hasilnya adalah A kuadrat tambah 2AE tambah E kuadrat tambah B kuadrat, kemudian tambah 2BF tambah F kuadrat. Nah, kemudian kelompokkan yang kuadrat dengan yang kuadrat lagi, kemudian yang pangkatnya 1 dengan yang pangkatnya 1. Nah, sehingga diperoleh ini A kuadrat tambah B kuadrat tambah E kuadrat tambah F kuadrat gitu ya. Kemudian ditambah 2 kali AE tambah BF. Nah, kalau kita kelompokkan menggunakan sifat asosiatif, berarti ini A kuadrat tambah B kuadrat, ya, ditambah E kuadrat tambah F kuadrat, kemudian ditambah 2 kali AE tambah BF. Nah, hasil ini apakah sama dengan hasil Fx ditambah Fy? Nah, kita lihat. Tadi Fx itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat, ya. Kemudian Fy itu adalah E kuadrat tambah F kuadrat. Nah, sehingga hasil yang ini, nah ini namanya berarti kita ubah menjadi Fx, gitu ya. Kemudian yang ini jadi Fy. Nah, tapi sayangnya ada tambahan yaitu 2 AE tambah BF. Nah, dari sini saja sudah terlihat bahwa tidak memenuhi syarat transformasi linear. Artinya, hasil penjumlahan X tambah Y yang dipetakan oleh F itu tidak sama dengan masing-masing hasil peta Fx dijumlahkan dengan hasil peta Fy. Karena tadi ada tambahan 2 kali AE tambah BF. Nah, karena syarat yang pertama saja sudah tidak terpenuhi, maka F pemetaan ini bukan merupakan transformasi linier. Nah, seperti itu. Paham tidak? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak? Ibu izin bertanya. Boleh, silakan. Ini siapa yang masuk? Oke, silakan. Jadi, buat pengoperasiannya itu, yang baris pertama aja, Ibu. Kalau yang baris keduanya gimana? Enggak, kan lihat soalnya. Balik lagi ke soalnya. Di soalnya, ini kan sudah didefinisikan. Hasil peta matriks ABCD ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Nggak ada yang CD-nya. Ini di soalnya seperti ini. Jadi kita mengikuti aturan di rumus soal itu. Ya ikuti saja berarti. Ya, kan kalau bernalar kan seperti itu ya. Kita lihat pola. Ketika polanya ini hanya unsur pertama dan kedua saja yang dikuadratkan, berarti kita ikuti ini. Ketiga keempatnya kita abaikan gitu. Oh iya, Bu. Kalau misalnya nggak ada apa yang diketahuinya, cuman baris pertama aja, berarti semuanya digabung, Ibu. Maksudnya digabung gimana? Yang buat slide yang selanjutnya, Ibu. Kan ada yang itu ya, yang selanjutnya lagi, Bu. Yang mana ini? Nah, yang ini yang maka sama dengan, nah ini kan cuman baris pertama ya, Bu, yang A tambah E kuadrat tambah B tambah F kuadrat. Nah, kalau misalnya yang di soalnya itu nggak diketahui hanya A kuadrat tambah B kuadrat, berarti itu ditambah C tambah G lagi gitu ya, Bu ya? Enggak. Maksudnya tuh kalau di soalnya itu pasti selalu ada definisi dari fungsi. Jadi jangan takut. Setiap soal kalau yang namanya fungsi pasti ada misalkan fx sama dengan 2y itu sudah rumus gitu. Jadi 2y-nya itu fx sama dengan A, fx sama dengan 4, fx sama dengan 3. Itu selalu pasti ada di rumus kalau si fungsi si f ini merupakan pemetaan. Jadi tidak mungkin ada unsur sendiri ya, maksudnya tuh ngarang sendiri gitu, nggak ada. Jadi karena ini di sini sudah dijelaskan bahwa F ini sebuah pemetaan. Kalau pemetaan berarti kan seperti kita mengolah sesuatu, pasti ada alat olahnya gitu. Nah, alat olahnya itu
misalnya ini A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi tidak mungkin kita bisa mengubah mangga menjadi jus kalau tidak ada blendernya. Nah, gitu maksudnya. Nah, si fungsi ini merupakan seperti blender tadi yang mengubah bentuk mangga menjadi air tadi, jus tadi gitu. Ini juga sama. baik Ibu. Jadi si rumus ini pasti akan selalu ada di dalam soal ketika diketahui dia sebuah pemetaan. Kecuali soalnya itu bukan merupakan pemetaan ya, pasti ini tidak ada. Jadi silahkan ikuti saja rumus yang ada di soal yang kalimatnya memenuhi gitu ya, memenuhi syarat dari pemetaan. Gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, jadi sudah paham ya? Kita Ibu, izin lanjut. bertanya juga. Boleh, silahkan. Untuk pemisalannya, boleh yang pakai yang X1, X2, X3, X4 gitu, Bu? Boleh, silahkan. Itu bebas. Oh, Ini gitu. kan hanya penamaan saja ya, A, B, C, D. Nah, kalau kalian mau pakai indeks A1, A2, A3, A4 silahkan. Yang penting di sini generalisasi pola. Jadi kalau di sini A1, A2 berarti rumus kuadratnya menjadi A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Itu yang penting. Jadi kalian harus mengadaptasi di ilmu itu, menyesuaikan diri gitu. Itu namanya penalaran ya. Jadi ketika polanya itu muncul di dalam soal, nah kalian harus bisa mengubah pola itu ke dalam bentuk soal tadi gitu. Nah, itu yang dikatakan sebagai pola gitu. Paham ya? Ini boleh. ABCD mau diganti huruf yang lain boleh. Ini hanya contoh saja. Karena sembarang, kan namanya sembarang, ya bebas. Iya, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah, berarti dia bukan merupakan transformasi linier karena dari syarat pertama saja dia tidak memenuhi persamaan ya. Fx tambah Y ternyata tidak sama dengan Fx ditambah Fy. Karena tadi ada lebih dua ini ya, 2 kali AE ditambah BF. Baik, berikutnya soal nomor 4 masih di tugas yang sama. Ini tentang apa? Rumus ya. Rumus transformasi linier. Oke, kita simak ini soalnya jika S ini isinya 3 buah vektor ya. V1, V2, dan V3. Dan S ini merupakan basis. Sudah dijelaskan di pertemuan basis ya, di video. Ini basis di R3 dengan V1-nya, karena tadi R3, ruang 3 dimensi, maka V1-nya pasti 3 dimensi, unsurnya 3. Jadi 1, 2, 3. Kemudian V2-nya 2, 5, 3. Dan V3-nya 1, 0, 10. Nah, yang dicari di sini adalah cari rumus transformasi linier yang memetakan R3 ke R2. Jadi, R3 ini melalui basis nanti akan dipetakan menjadi R2. Asalnya 3 dimensi, 3 buah unsur menjadi 2 buah unsur, menjadi 2 dimensi. Nah, rumusnya sebetulnya yang kita cari rumusnya, ini hasilnya sudah ada. Hasil dari peta dari basis ini ya, V1, V2, V3 yaitu T V1. V1 kan asalnya 3 dimensi. Diubah oleh T menjadi 2 dimensi. Jadi T dari 1, 2, 3 ini hasilnya adalah 1, 0. Asalnya 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Kemudian T V2 berarti T dari 2, 5, 3 ini diubah oleh rumus yang akan kita cari itu menjadi 1, 0 juga. Kemudian T V3, T dari 1, 0, 10 diubah oleh rumus yang akan kita cari itu menjadi 0, 1. Jadi nomor 2 dan nomor 4 ini kebalikan. Kalau yang nomor 2 tadi rumusnya sudah ada sebetulnya di soal ya. Seperti tadi F dari matriks hasilnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Itu adalah rumusnya. Nah, sedangkan yang nomor 4 ini yang dicari malah rumusnya. Hasilnya sudah ada gitu. Tapi tadi yang nomor 2 tidak memenuhi transformasi linier. Kalau yang nomor 4 ini dia sudah pasti memenuhi transformasi linier. Makanya di sini yang dicari adalah rumusnya. Nah, nanti kemudian jika sudah tahu rumusnya, tolong katanya di sini hitung T dari 1, 1, 1 menggunakan rumus pada poin yang A. Jadi yang diketahuinya adalah bentuk transformasinya dan
Hasil petanya yang dicari adalah rumus transformasinya. Oke, sebelumnya kan kalau saya lihat itu ada ya, cara menentukan rumus itu ada berapa langkahnya, masih ingat? Ada 2, Bu. 2 langkah. Oke, apa saja boleh disampaikan? Yang pertama itu nyatakan sembarang V ke dalam kombinasi linier. Terus? Kemudian yang kedua gunakan hubungan transformasi linier. Jadi oke, yang pertama kita cari, tadi apa, tentukan. Ini siapa yang masuk? Sembarang V ke dalam kombinasi linier. Sebentar, ini siapa yang masuk? Tentukan sembarang V ke dalam kombinasi linier dari basis. Ingat, basisnya adalah V1, V2, V3. Sembarang V. Nah, makanya di sini saya mengambil sembarang unsur. Di R3 misalkan namanya X. Gitu awalnya. Nah, X ini karena di R3 berarti kan dia 3 dimensi, yaitu X1, X2, X3, misal seperti itu. Nah, kemudian tadi nyatakan X yang saya tadi ambil sebagai kombinasi linier dari S. Kenapa dari S? Karena di soal si S ini adalah basis. Nah, kombinasi linier berarti cara menulisnya X, yang tadi saya tulis X di sini, ini adalah suatu koefisien. Ini kalau kombinasi linier itu berarti mencari nilai koefisien dari basis. Berarti misalkan ya, ini boleh juga diganti, mau A, mau B, mau C, boleh. Ini saya simbolnya K1, K2, K3. Karena 3 dimensi ya, jadi K-nya ada 3. Jadi si X ini kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari S tadi, berarti S kan anggotanya V1, V2, V3. Saya tulis seperti ini, X sama dengan K1, V1, tambah K2, V2, tambah K3, V3. Gitu. Nah, kita substitusikan. X itu kan tadi isinya X1, X2, X3. K1 ini akan kita cari. V1 masukkan tadi yang di soal. 1, 2, 3. Betul ya? Kemudian tulis lagi tambah K2. V2-nya 2, 5, 3. Kemudian tambah lagi K3. V3-nya 1, 0, 10. Nah, ini yang akan kita cari kombinasi linier. Berarti kita sedang menentukan atau mencari K1, K2, dan K3. Nah, caranya langsung saja kita distribusikan gitu ya. Ini jadi X1, X2, X3, ini kalikan K1, ini 2K1, ini 3K1, tambah yang ini 2K2, 5K2, 3K2. Kemudian yang ini K3, 0, dan 10K3. Nah, dari sini kita buat suatu persamaan yang terdiri dari K1, K2, dan K3. Caranya bagaimana? Berarti unsur pertama tambah unsur pertama tambah unsur pertama gitu ya, sama dengan unsur pertama di X. Jadi K1 tambah 2K2 tambah K3 sama dengan unsur pertama di X, X1. Ini jadi persamaan 1. Kemudian persamaan 2 berarti 2K1 tambah 5K2 tambah 0. Hasilnya adalah unsur kedua, yaitu X2. Ini kita beri nama persamaan kedua. Kemudian yang ketiga, 3K1 tambah 3K2 tambah 10K3 ini sama dengan unsur ketiga di X tadi, yaitu X3. Kita beri nama persamaan yang ketiga. Nah, kalau sudah ada 3 persamaan seperti ini, Anda boleh melakukannya menggunakan OBE, boleh. Menggunakan substitusi eliminasi juga boleh. Jadi cari K1, K2, dan K3 yang memenuhi gitu. Nah, langkah berikutnya misalkan nih, saya cari yang mudah aja ya, yang kalian sudah sangat paham. Ini tentang eliminasi substitusi. Misalkan saya eliminasi yang persamaan 1 dan 3 ya. Ini ya, kita eliminasi yang K3. Ini berarti kalikan 1, yang ini dikalikan,
ini kalikan 10, yang ini dikalikan 1. Jadi persamaan satunya menjadi 10K1 tambah 20K2 tambah 10K3, ini hasilnya 10X1. Kemudian persamaan 3-nya menjadi 3K1 tambah 3K2 tambah 10K3 sama dengan X3. Kemudian kita biasa eliminasi ya. K3 tinggal 7K1 tambah 17K2 hasilnya adalah 10X1 dikurangi X3. Misal ini jadi persamaan 4. Nah, kemudian tadi kan di persamaan 2, K1 dan K2 juga ya. Jadi sekarang kita eliminasi kembali persamaan 2 dan persamaan 4. Ini ya, kita tulis lagi. Kemudian persamaan 2-nya kita kalikan 7, persamaan 4-nya kita kali 2. Nah, kita eliminasi yang K1 ya. Jadi ini hasilnya 14K1 tambah 35K2 sama dengan 7X2. Kemudian persamaan 4-nya 14K1 tambah 34K2, ini hasilnya 20X1 dikurangi 2X3. Kemudian kita eliminasi hasilnya. K2 ini diperoleh K2 sama dengan negatif 20X1 tambah 7X2 tambah 2X3. Jadi kita sudah menemukan K2. Nah, berikutnya K2 ini kita substitusi ke persamaan 2 misalnya ya. Substitusikan ke sini. Ini ya, silahkan nanti coba dihitung. Ternyata kita peroleh K1. K1-nya berapa? Yaitu 50X1 dikurangi 17X2 dikurangi 5X3. Nah, K1 ini nanti silakan substitusi lagi misalkan ke persamaan 1. Nih ya, tadi kan K1-nya sudah ketemu, K2-nya sudah, masukkan, substitusikan, nanti kita peroleh K3. Nah, ternyata diperoleh K3 yaitu negatif 9X1 tambah 3X2 tambah X3. Nah, jadi kita sudah menentukan kombinasi linier. K1-nya berapa, K2-nya berapa, K3-nya berapa untuk sembarang unsur X. Gitu. Itu langkah yang pertama. Jadi langkah pertama tadi tentukan kombinasi linier untuk sembarang unsur gitu ya. Kalau kombinasi linier berarti kita mencari koefisien dari si basis gitu ya. Perkalian antara koefisien dengan basis, kita cari koefisiennya. Dan kita sudah peroleh K1, K2 dan K3-nya. Nah, langkah yang kedua, kombinasi linier yang tadi sekarang kita substitusikan. Tadi kan K1, K2, K3-nya sudah ada. Kita substitusikan. Jadi tadi X1, X2, X3-nya, K1-nya masukkan ke sini. 50X1 kurangi 17X2 kurangi 5X3 V1. Jangan dulu ditulis ya, biar nggak pusing gitu ya. Tulis saja V1 dulu, jangan ditulis si V1 vektor yang 3 dimensinya. Supaya menghemat apa ya, pemandangan gitu ya, supaya tidak terlalu banyak simbol. Kemudian K2 masukkan negatif 20X1 tambah 7X2 tambah 2X3 kalikan V2. Kemudian yang K3-nya ini negatif 9X1 tambah 3X2 tambah X3 kalikan V3. Nah, dari hasil A tadi yang apa namanya tuh kombinasi linier ini kita transformasikan. Transformasi berarti tinggal kita petakan menggunakan T gitu ya. Ini tulisannya seperti ini. Nah, menurut teorema transformasi itu kan tadi ada 2 ya. T X tambah Y itu sama dengan TX tambah TY. Kemudian yang kedua T alfa X itu sama dengan alfa kali TX. Nah, ini kita gunakan syarat keduanya. T alfa X kan ini alfa nih. Ini X-nya. Ini alfa, ini X-nya, ini alfa, ini X-nya. Berarti kalau kita transformasikan, ininya keluar kan, alfanya keluar ya. Alfanya keluar. Jadi T X1, X2, X3, ini alfa nih, alfanya keluar. Kali TX, X-nya kan V1, jadi TV1. Ini juga sama, alfanya keluar, kali TV2, dan ini juga sama, alfa kalikan TV3. Karena ini unsurnya semuanya ditransformasikan, dipetakan. Gitu.
Nah, tadi di soal kita sudah tahu bahwa TV1 itu 10, gitu ya. TV2 itu juga 10. Kemudian TV3 01. Nah, kalau sudah ada angkanya, tinggal kita kalikan. Gimana cara mengalikannya? Ya ini kan alfa, sebenarnya ini bilangan ya. Jadi kalikan 1, berarti tinggal tulis 50x1 kurangi 17x2 kurangi 5x3, ini unsur pertama, koma, nah yang ini unsur kedua. Ini kali 0, ya pasti 0. Nah yang kedua juga sama, ini kan alfanya, kalikan 1, tulis lagi berarti kan, kemudian unsur yang kedua kali 0, ya hasilnya 0. Kalau yang ketiga, ini 0 dulu, ya kan alfanya kali 0 hasilnya 0, kemudian unsur yang keduanya baru dituliskan kembali karena dikali 1. Nah setelah ini gimana caranya? Jumlahkan unsur pertama, jumlahkan dengan unsur pertama, jumlahkan dengan unsur pertama. Jadi 50x1 kurangi 17x2 kurangi 5x3, jumlahkan ya. Berarti ini negatif 20x 1 tambah 7x2 tambah 2x3. Ini unsur pertama karena dijumlahkan 0 ya dirinya sendiri. Kemudian unsur keduanya 0 tambah 0 tambah negatif 9x1 tambah 3x2 tambah x3. Kemudian ini sederhanakan. Ini 50x1 kurangi 20x1 berarti 30x1. Kemudian yang negatif 17x2 ditambah 7 berarti negatif 10x2. Kemudian negatif 5x3 ditambah 2x3 berarti negatif 3x3. Jadi ini unsur pertamanya. Unsur keduanya ya ini negatif 9x1 tambah 3x2 tambah x3. Nah, dari sini diperoleh rumus transformasi linier. Asalnya 3 dimensi, 3 unsur menjadi 2 buah dimensi, 2 unsur. Unsur yang pertama adalah 30 kali X1 kurangi 10 kali X2, X-nya dari sini ya, dikurangi 3 kali X3. Dan unsur yang keduanya negatif 9 kali X1 ditambah 3X2 ditambah X3. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah rumus ini benar? Nah, untuk melihat rumus ini benar atau tidak, kita cross-check. Cross-checknya kemana? Ke soal. Tadi kan di soal sudah tahu ya, bahwa ini ya, PV1 10, V1-nya 123. Berarti kita cek, benar nggak? Pakai rumus tadi, PV1 hasilnya 10. Berarti ini kita cek ya, T123 apakah betul hasilnya 10? Tadi rumusnya apa? 30x1. 30 kali 1 mana tadi? Kurangi 10x2. Ini ya, kurangi 10 kali 2. Kemudian dikurangi 3x3, dikurangi 3 kali 3. Kemudian yang unsur keduanya negatif 9x1, negatif 9 kali 1. Kemudian ditambah 3x2, 3 kali 2, kemudian ditambah x3, 3. Nah, kita hitung 30 kurangi 20, 10 ya, kurangi 9, 1. Negatif 9 ditambah 6, negatif 3, ditambah 3, 0. Oh, ternyata benar. Ini 1. Kemudian yang berikutnya silahkan dicoba dan ternyata semuanya benar. Artinya ini adalah rumus transformasi linier yang sudah valid. Nah, pertanyaan berikutnya, tentukan transformasi dari 1, 1, 1. Ya, kita tinggal masukkan saja ke rumus tadi. Ya. 30x1 gitu kan ya. Dikurangi 10x2 dikurangi 3x3. Kemudian unsur keduanya negatif 9x1 tambah 3x2 tambah x3. Ternyata hasilnya boleh dicek ya, 30 kurangi 10, 20 kurangi 3, 17. Kemudian yang ini negatif 9 tambah 4, negatif 5. Jadi transformasi dari 1, 1, 1 itu hasilnya adalah 17,5, negatif 5. Jadi asalnya 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Nah, sampai situ paham? Paham, Bu. Paham ya, jadi silakan nanti dicoba lagi, diulangi,
sendiri ya, hitungan-hitungannya terutama yang tadi yang saya skip, silahkan Anda coba sendiri. Baik, berikutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah tentang permintaannya apa sih? Mencari matriks transformasi linier. Untuk soal yang kedua katanya ya. Jadi saya yang bahasnya yang spesifik saja. Nah, langkah mencari matriks transformasi linier beda lagi bahasan ya. Kalau tadi rumus, kalau sekarang matriks gitu ya. Langkah mencari atau menentukan matriks transformasi linier ini ada 4 langkahnya. Yang pertama, Anda hitung hasil peta dari anggota basis. Ingat, cari anggota basis, hitung hasil petanya. Hasil peta berarti dari transformasi linier. Kemudian nanti yang kedua, cari kombinasi linier. Sama seperti tadi, mencarinya hanya ini dari hasil peta. Berarti dari langkah 1, kemudian cari kombinasi liniernya. Nanti di langkah ketiga, buat matriks kolom dari koefisien pada hasil yang kedua. Disebut koordinat vektor kolom yang relatif terhadap basis B aksen. Menulisnya seperti ini. Koordinat vektor kolom V1 gitu ya, VI gitu ya, yang relatif terhadap basis B aksen. Kemudian yang keempat, susun matriks kolom tersebut menjadi matriks transformasi linier. Baik, ini soalnya ya. Misalkan di sini T memetakan R2 ke R2. Nah, di sini R2 ke R2 artinya real 2 dimensi ke real 2 dimensi, artinya ke dirinya sendiri. Makanya disebutnya bukan transformasi linier, tapi nama lainnya adalah operator linier. Jadi operator linier ini adalah transformasi linier yang memetakan dirinya sendiri ke dirinya sendiri. Jadi 2 dimensi ke 2 dimensi lagi. Nah, 3 dimensi ke 3 dimensi lagi. 1 dimensi ke 1 dimensi lagi. Itu namanya operator linier. Nah, kalau ada pemetaan tadi saya sudah bilang selalu ada rumusnya. Makanya tadi di soal yang sebelumnya kita cari rumusnya. Kalau di sini sudah ada rumusnya. Rumusnya atau definisinya T X1 X2 hasil peta dari 2 dimensi kan? X1 X2 adalah unsur pertamanya penjumlahan dari X1 tambah X2. Lihat pola ya. Kemudian unsur yang keduanya min 2X1 tambah 4X2. Nah, yang dicari adalah matriks transformasi linier karena tadi dimensinya sama, maka basisnya ini satu, maksudnya itu tunggal gitu ya, bukan tunggal. Yang digunakan di soal ini satu gitu. Enggak ada B dan B aksen, jadi B saja. Yaitu ini basisnya 1, 0 dan 0, 1. Baik, kita lihat langkahnya yang pertama, hitung hasil peta dari basis. Basisnya kan ini, 10 dan 01. Berarti kita cari hasil peta T10 dan T01. Gimana caranya? Ya tinggal masukkan ke rumus. T10, ini rumusnya X1 tambah X2, berarti 1 tambah 0, 1 ya. Kemudian yang kedua, min 2X1 kali 1 ya, tambah 4 kali X2. 4 kali 0. Berarti hasilnya negatif 2. Sama, yang kedua juga begitu. T01 berarti 0 tambah 1, 1. Kemudian yang keduanya negatif 2 kali 0 tambah 4 kali 1, 4. Nah, jadi hasil petanya adalah 1 negatif 2 dan 1, 4. Itu langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua, cari kombinasi linier dari masing-masing hasil peta. Kan hasil petanya ada 2. Misal yang ini dulu, untuk 1 dan min 2. Nah, ini tadi kalau tadi saya gunakan K, sekarang saya gunakan A. Jadi ini kalau kombinasi linier kan tadi koefisien kali basis gitu ya. Berarti A1 kali 1, 0 tambah A2 kali 0, 1. Ini mudah. Ini sangat-sangat mudah. Kita tinggal hitung, ini A1, ini 0. Itu kan ya, yang ini 0, A2. Kita jumlahkan A1, A2. A1, A2 itu sama dengan 1 dan negatif 2. Artinya A1-nya 1, A2-nya negatif 2. Paham ya sampai sini? Paham nggak? Ini siapa nih yang nanya nih? Yang nanya materi ini siapa? Apakah sudah paham maksudnya? Yang bertanya tentang materi ini?
Oke, sudah ya. Kita lanjut. Tadi kan baru 1 dan negatif 2. Berikutnya 1 dan 4. Ini juga sama. Berarti A1 kali 10 tambah A2 kali 01. Ini soal yang sangat mudah sekali. Jadi A1-nya diperoleh 1 dan A2-nya diperoleh 4. Beres. Kemudian kita masuk ke langkah 3. Buat matriks kolom dari koefisien pada hasil 2. Ini disebut sebagai koordinat vektor kolom yang relatif terhadap basis B aksen. Simbolnya T, VI, B. Kalau ini kan tadi B ya, bukan B aksen. Jadi di sini T10B gitu. T01B. Ini kan ada di basis ya. Nah, ini berarti tinggal tadi hasilnya kan 1, negatif 2, A1, A2, 1 dan negatif 2, 1 dan negatif 2. Untuk yang 14, ya berarti T dari 01, kan basisnya tadi 10 dan 01, 1 dan 4. Tinggal tulis 1 dan 4, selesai. Mudah kan? Nah, langkah yang keempat, baru susun matriks kolom tersebut menjadi matriks transformasi linier. Ini matriks kolom, ini matriks kolom, tinggal tulis saja. Ini matriks kolom pertama, ini matriks kolom kedua, dan ini kalau digabung namanya matriks transformasi linier yang relatif terhadap basis B. Jadi matriks transformasi liniernya adalah 1, 1, negatif 2, dan 4. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Jadi sudah clear ya? Baik, berikutnya tadi yang ditanya adalah menentukan nilai eigen. Kalau nilai eigennya sudah bisa, yang ditanya di sini kan vektor eigennya ya. Kalau nilai eigennya sudah paham belum? Sudah paham ya? Jadi kalau mencari nilai eigen, kalian tinggal masukkan saja ke rumus ini. Determinan lambda I min A sama dengan 0. Ya. Jadi nanti akan ditemukan persamaan karakteristik dalam bentuk polinomial lambda dan nanti ditemukan lambda. Nah, si lambda inilah yang disebut sebagai nilai eigen. Ya, seperti contoh soal yang nomor 2 yang ditanyakan itu nilai eigennya ada 2, yaitu 1 dan 2. Nanti silahkan disimak kalau sudah paham. Di sini juga sudah saya cantumkan tata cara mencarinya. Satu per satu langkahnya. Nanti saya share PPT-nya ya. Baik, yang berikutnya adalah menentukan vektor eigen. Apa bedanya dengan basis? Sama, sebetulnya mencari vektor eigen itu sama saja dengan mencari basisnya gitu ya. Caranya bagaimana? Tinggal kita mencari matriks lambda I min A dikalikan X, hasilnya harus 0. Nah, mana vektor eigennya? Si X ini yang dikatakan sebagai vektor eigennya. Gitu. Ini kalau cara di video ini menggunakan OBE ya. Pertanyaannya tadi sampai mana OBE-nya? Sampai ditemukan segitiga bawah. Sampai ditemukan X-nya saja silahkan. Nah, tapi saya ingin mencari alternatif cara yang lain. Saya gunakan cara yang paling mudah ya. Ketika kita menentukan vektor eigen, tadi saya balik lagi, kita mencari lambda I min A kali X harus sama dengan 0. X di sini vektor. Jadi X-nya tergantung ada banyak dimensi dari lambda I min A. Kalau 3 dimensi berarti X ini X1, X2, X3. 0-nya juga 0, 0, 0 gitu. Nah, dari soal yang ditanyakan oleh mahasiswa, soal yang ini ya soalnya ya. Ini kita lihat lambda I min A-nya. Lambda I min A itu ini ya. Mana tadi? Nih. Lambda I min A. Lambda, I itu identitas matriks. Ini kan ukurannya 3 kali 3. Berarti 100, 010, 001. Berarti lambda kali ini ya lambda I, min A. A-nya yang disoal. Dan hasilnya adalah lambda 02, negatif 1, lambda min 2, min 1, kemudian negatif 1, 0, lambda min 3. Nah, ini yang disebut sebagai lambda I min A. Matriks lambda I min A.
Kita lanjutkan, ini ya, yang tadi saya sebutkan, matriks lambda I min A-nya adalah lambda 02, min 1, lambda min 2, dan min 1, kemudian min 1, 0, lambda min 3. Nah, untuk mencari vektor eigen, tadi rumusnya lambda I min A kali X harus sama dengan 0. Jadi ini simpan lagi, kali X, X-nya ingat. Tadi saya bilang kalau ini matriksnya 3 kali 3 berarti X-nya 3 dimensi. Jadi unsurnya sampaikan X1, X2, dan X3. Kemudian nolnya juga 0, 0, 0 gitu ya. Nah, kemudian baru masukkan tadi kan untuk lambda 1 dan lambda 2. Untuk lambda 1 ini lambdanya ganti. Ini lambdanya 1, 1, 1 gitu ya. Ini hasilnya. Jadi lambda I min X, lambda I min A-nya 102 untuk lambda 1 ya. Min 1, min 1, min 1, dan min 1, 0, min 2. X-nya tulis lagi, kemudian 0-nya tulis lagi. Nah, dari sini Anda jabarkan persamaan. Caranya gimana? 1 kali X1 tambah 0 kali X2 tambah 2 kali X3. Hasilnya 0. Jadi ini X1 tambah 2X3 sama dengan 0. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, negatif 1 kali X1, ya, negatif 1 kali X2, negatif 1 kali X3, hasilnya juga 0. Persamaan yang ketiga, negatif 1 kali X1, negatif 2, 0 kali X2, dan negatif 2 kali X3, hasilnya juga 0. Ingat, unsur pertama berarti hasil pertama, hasil kedua, hasil ketiga. Nah, kalau kita perhatikan, persamaan 1 dan persamaan 3 ini kayak sama. Memang sama. Kalau kita kalikan negatif, jadi persamaan 3. Kalau persamaan 3 kalikan positif, jadi persamaan 1. Gitu ya. Sehingga ternyata hanya ada 2 buah persamaan, yaitu X1, misalkan ya, saya pilih yang nomor 1, X1 tambah 2X3 sama dengan 0, dan negatif X1 kurangi X2 kurangi X3 hasilnya 0. Oke, dari persamaan 1, ini ya, X1 tambah 2X3 sama dengan 0. Kita peroleh X1 sama dengan negatif 2X3. Ini persamaan 1 ya, berarti kita temukan X1, yaitu nilainya negatif 2 kali X3. Nah, yang tadi kita substitusikan ke persamaan 2. Tadi kan X1-nya negatif 2X3, substitusi diperoleh X2 sama dengan X3. Jadi kita peroleh X1 negatif 2X3 dan X2-nya sama dengan X3. Artinya X1 dan X2 bergantung pada X3. Jadi jika kita misalkan X3-nya adalah S, maka X1-nya adalah negatif 2S. Ya, dan X2-nya juga S. Nah, kita buat matriks tadi X, X1, X2, X3, berarti X1-nya negatif 2S, X2-nya S, X3-nya S. Boleh ganti huruf? Boleh. Berarti X3-nya misalkan T, X3-nya misalkan Z, terserah Anda. Yang penting ini semuanya sama karena dia saling bergantung pada X3. Ya. Jadi kita tuliskan min 2S, S, dan S. Dan ini S-nya kan boleh keluar ya. Definisi dari apa namanya? Distributif ya, S-nya keluar. Dan hasilnya adalah si angka bilangannya adalah negatif 2, 1, dan 1. Nah, yang disebut basis yang mana? Yang ini. Jadi S ini sebagai perantara saja untuk menentukan basis. Gitu. Jadi vektor eigennya adalah ini, negatif 2, 1, 1. Vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1 adalah negatif 2, 1, 1. Atau basis yang bersesuaian untuk vektor untuk eigen yang lambdanya sama dengan 1 adalah negatif 2, 1, dan 1. Sampai situ paham ya? Paham nggak? Paham, Bu. Oke, berikutnya untuk lambda sama dengan 2. Nah, untuk lambda sama dengan 2, maka tadi masih sama rumusnya lambda I min A kali X sama dengan 0. Nah, lambdanya ganti dengan 2. Silahkan tadi masukkan ke rumus lambda I min A ya. Ini ya.
Berarti kan 2, ini 2 min 2, ini 2 min 3. Ya, jadi hasilnya ini 2, 2 min 2, 2 min 3, kalinya sama, X1, X2, X3, ininya 0, 0, 0. Diperoleh 3, ini 2, 0, 2, min 1, 0, min 1, dan min 1, 0, min 1. Ya. Nah, ini sama seperti langkah di lambda sama dengan 1, kita cari persamaannya. Berarti ini 2x1 tambah 0x2 tambah 2x3 sama dengan 0. Ini dan ini sama ya. Min x1 tambah 0x2 min x3 sama dengan 0. Ini juga sama. Min x1 tambah 0x2 min x3 hasilnya 0. Jadi saya tuliskan satu kali saja. Nah, kemudian misalkan ya saya cari dari min x1, min x3 dari persamaan yang terakhir. Ini sama dengan 0. Berarti min x1 sama dengan x3. X1 sama dengan negatif x3. Nah, gimana dengan x2, Bu? Nggak ada nih di sini. Nah, kalau begitu x2-nya bebas, sembarang yang lain. Ya. Jadi di sini kita lihat x1 bergantung pada x3, sedangkan x2-nya bebas atau sembarang yang lain. Jadi jika kita misalkan x3-nya sama dengan S, maka x1 sama dengan negatif S. X2-nya gimana? X2-nya sembarang yang lain, jadi jangan sama hurufnya. Kalau ini S, misalkan ini T. Kalau ini P, misalkan ini Q gitu. Karena sembarang yang lain yang tidak bergantung pada X3. Nah, sehingga kita masukkan ke rumus X, tadi X1, X2, X3, berarti X1-nya min S, X2-nya sembarang yang lain, T, X3-nya S. Ini kan karena ada dua buah variabel, ini berarti kita bongkar menjadi dua buah vektor ya. Karena ada dua buah variabel, artinya dia beda basis gitu. Jadi yang ini min S 0S ya, ditambah 0 T 0. Ini kan asalnya 0 ya, 0 tambah T gitu kan ya. Berarti yang T-nya yang di sini. Paham nggak sampai sini? Nah, baru nanti keluarkan S-nya, sama seperti tadi. Si S ini hanya sebagai pembangun gitu ya, untuk mencari basis. Jadi ini min 1, 0, 1, dan yang ini T-nya keluarkan jadi 0, 1, 0. Jadi untuk lambda sama dengan 2, diperoleh dua buah basis, yaitu min 1, 0, 1, dan 0, 1, 0. Nah, dari soal tadi kita peroleh vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1 sama dengan 1 adalah negatif 2, 1, 1. Sedangkan vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 2 sama dengan 2 adalah negatif 1, 0, 1, dan 0, 1, 0. Jadi silahkan Anda lakukan proses OBE atau pakai manual eliminasi substitusi, itu hasilnya pasti sama. Ya, kalau di video kan pakainya yang OBE gitu. Nah, sampai situ paham? Sudah jelas ya, clear ya. Jadi yang Anda merasa susah sudah saya luruskan, sudah saya beri penjelasan lebih lanjut, kemudian sudah juga saya contohkan bersama soal-soalnya, sudah dibahas gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalian sudah lebih paham, sudah lebih terbuka, sudah lebih bertambah lagi motivasi belajarnya. Seperti itu. Sudah. Ibu ingin bertanya. Ya, silakan. Untuk pemisalan di langkah terakhir, tadi kan katanya harus huruf ya, berarti tidak boleh angka gitu. Iya, tidak boleh angka, karena kita akan mencari vektor. Vektor itu basis angka itu. Supaya kita memunculkan, kalau memunculkan berarti kan namanya itu apa ya? Stimulan atau apa ya? Generator gitu ya. Itu harus biasanya huruf. Karena sembarang. Ya, sembarang itu disimbolkan dengan huruf. Tapi boleh bebas hurufnya apa saja. Iya, terima kasih. Ya, Ibu izin bertanya. Silakan. Kalau misalkan untuk pemisalannya itu bebas gimana kita aja atau gimana Bu? Kayak misalkan tadi kan yang dimisalkannya X3-nya. Kalau misalkan kita ngemisalkannya X1-nya, jadi yang patokannya itu kan yang bergantung yang mana? Coba saya tanya dulu. Kalau suatu fungsi dikatakan variabel bebas dan variabel terikatnya yang mana? Coba, mana tadi ya? Sebentar saya cek dulu. Nah,
Saya share dulu ya. Nah, kalian harus bisa membedakan mana variabel bebas, mana variabel terikat, supaya tadi bisa menentukan mana yang dimisalkan dan mana yang dihasilkan dari pemisalan itu. Ini sudah terlihat ya? Nah, Sudah, ketika Ibu. saya katakan X1 sama dengan negatif 2X3, mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya? Mana coba? Terikat Ada ya? X1, X3. Gimana? Misalkan Y sama dengan 2X, mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya? Variabel bebasnya yang X. Yang X. Variabel terikatnya? Yang Y. Yang Y. Sekarang X1 sama dengan min 2X3, mana variabel bebasnya? X3. Ya, betul, X3. Nah, ketika Anda mencari Y sama dengan 2X, Anda menentukan apa dulu? Menggambar, saya suruh gambar. Bikin grafik Y sama dengan 2X. Anda pilih apa dulu? Pasti cari X dulu dong, X-nya ya. dulu, ya. Nggak mungkin ditentukan Y kalau X-nya tidak ada. Itu ya, paham ya? Jadi di sini pun seperti itu. Karena yang bebasnya adalah X3, yang bergantungnya X1. Tadi sebetulnya saya udah bilang, X1 bergantung pada X3. Jadi yang harus dimisalkan adalah si X3-nya. Yang bebasnya. Nggak boleh balik. Nggak boleh kebalik. Tadi kan kayak saya suruh minta bikin grafik Y sama dengan 2X. Apakah Anda mencari Y dulu? Enggak ya? Prosesnya pasti mencari X dulu. X-nya berapa sampai berapa, Bu? Gitu ya? Baru bisa digambarkan. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Ketika X-nya setengah, Y-nya berapa gitu ya? Ini pun sama. X1 sama dengan min 2X3. Jadi yang pertama dimisalkan adalah kesimpulannya harus X3-nya dulu. Ya, baru si X1 nanti akan bergantung pada X3. Begitu ya. Jadi di sini saya misalkan X3-nya dulu, baru nanti X1, X2. Kenapa? Karena lihat persamaannya, mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya. Oke, sudah paham semua? Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.